Berita utama, ASEAN semakin malu, Indonesia sekarang bukanlah Indonesia yang dulu. Berita kedua, FIFA semakin mesra ke Indonesia, Malaysia dipastikan kembali ke pangkuan tanah air Indonesia. Berita ketiga, pemain Italia resmi akui Indonesia hebat, dipastikan segera gabung timnas Indonesia secepatnya agar bisa bermain di Piala Asia. Beberapa polemik atas Indonesia dengan negara-negara di Asia masihlah menjadi hiasan beranda media sosial di Indonesia. Utamanya beberapa dekade terakhir, diketahui hubungan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN dirasa kurang harmonis adanya. Kondisi Indonesia yang terus mendapatkan sindiran serta cibiran saat Indonesia sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia, ini menjadi awal polemik ini menyeruak di dunia maya. Bahkan, saking parahnya, Indonesia sampai dianggap suap FIFA agar Indonesia bisa seperti saat ini, mulai dari menjadi anak emas FIFA, sampai kucuran anggaran dari FIFA, serta kemesraan yang terjalin dengan FIFA. Kesemuanya menjadi alasan yang tidak masuk akal bagi khususnya pendukung bola di Nusantara. Padahal perlu diketahui bersama bahwa Indonesia sekarang sudahlah berbeda dengan Indonesia dahulu. Berkenaan dengan hal tersebut, Presiden FIFA akhirnya memberikan komentar lugasnya. Lantas, komentar seperti apa yang diucapkan oleh Infantino ini? Akankah hal ini akan menjadi akhir sindiran-sindiran ke Indonesia? Kita flashback ke depan ya, ketika Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, negara-negara ASEAN yang semestinya mendukung Indonesia, malah menuduh yang aneh-aneh kepada Indonesia. Indonesia sebagai wakil ASEAN, semestinya ini juga membawa nama baik Asia Tenggara, khususnya teritorial ASEAN. Bahkan, salah satu hal yang paling lucu dari sindiran tersebut ialah mengenai status Indonesia di mata FIFA. Bagi mereka, status Indonesia saat ini ialah anak emas dari FIFA. Karenanya, maka apa yang diinginkan oleh Indonesia pasti bakal dikabulkan oleh Federasi Sepak Bola Dunia tersebut, termasuk keinginan untuk kembali menjadi tuan rumah, dan inilah analogi paling lucu. Lah dari mana lahirnya ya? Kok bisa secepat itu langsung jadi anak? Padahal ibunya saja belum ada, kalaupun kemudian keadaan ini akhirnya stabil dengan sendirinya. Namun sayang, akhir-akhir ini menyeruak kembali bahwa dikabarkan lagi Indonesia suap FIFA, dan ini tambah konyol lagi keberadaannya. Kalaupun hal itu berlandaskan alasan yang saat Indonesia juga terbebas dari hukuman berat, padahal saat itu Indonesia telah melakukan pelanggaran yang sangat fatal, katanya, momen-momen tersebut itulah yang antara lain buat ASEAN semakin yakin jikalau FIFA memang sangat sayang kepada Indonesia. Waktu pun terus berjalan dan diketahui atas sebab beberapa hal tersebut yang membuat ASEAN semakin kepanasan saat melihat prestasi Indonesia. Ditambah lagi kini, Indonesia akan menjadi tuan rumah lagi. Kalaupun event yang masih rencananya akan berlangsung pada tahun 2025 mendatang. Namun ini juga hangat diperbincangkan ASEAN, kalaupun Presiden AFC dan AFF kini sudah sejalan dengan FIFA. Untuk hal ini, Indonesia akan bekerja sama dengan Singapura, dan diketahui pula bahwa Indonesia kini sedang membangun dua stadion yang begitu sangat besar, tentunya untuk menunjang kesuksesan tuan rumah di tahun 2025 nanti. Kalaupun mengajak Singapura sudah tentu merupakan sebuah ajakan yang sangat mengejutkan bagi Singapura, karena diketahui Singapura ialah negara yang hanya memiliki beberapa stadion saja, berbeda dengan Malaysia yang memiliki lebih banyak stadion, dan hal ini juga yang menjadikan Malaysia semakin panas pula. Sudah tentu, hal ini begitu banyak peluangnya terkhusus bagi Indonesia. Indonesia pasti mendapatkan banyak sekali keuntungan, lagi-lagi kabar Indonesia yang mendadak kaya saat hitung-hitungan keuntungan pasca menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 kemarin. Dan kabar fakta inilah, yang bisa menjadi bahan bagi negara-negara ASEAN untuk kembali menyudutkan Indonesia main suap dengan FIFA, karena diketahui lagi-lagi FIFA berpihak kepada Indonesia dibandingkan dengan negara yang lain di ASEAN. Dan alhamdulillah hal ini langsung direspon FIFA secara langsung. Dan karena tak ingin situasi seperti ini terus berlarut-larut, Presiden FIFA akhirnya memberikan tanggapannya. Bukannya karena membela Indonesia, FIFA lebih menyoroti pentingnya Asia Tenggara sebagai bagian dari sepak bola dunia. Maka dari itu, Piala Dunia harus digelar di Asia Tenggara agar semua mata tertuju ke sana, tuturnya.
Dan karena ini ialah wujud tanggung jawab bagi FIFA, FIFA juga bertekad untuk menjadikan olahraga sepak bola benar-benar mendunia, dan Asia Tenggara menjadi bagian dari itu. FIFA sangat berharap sebuah wilayah yang pernah dikunjungi berkali-kali, ialah bagian penting dari peta sepak bola global di masa depan, dan masih banyak lagi yang akan datang dan mari kita nantikan bersama, ungkap Presiden FIFA di situs resmi FIFA. Dan apa yang diungkapkan oleh Infantino ini, tentu dapat dikatakan sangat tepat, karena sejauh ini, sepak bola di ASEAN jarang mendapatkan sorotan dari dunia. Hal ini terjadi karena kekuatan dari tim-tim ASEAN masih terbilang sangat lemah jika dibandingkan dengan regional yang lain, utamanya di Eropa. Bukti nyatanya yaitu belum ada satupun negara ASEAN bahkan Asia yang berhasil bermain di Piala Dunia. Dan kenyataan bahwa Indonesia bisa sebagai wakil dari ASEAN bahkan Asia Tenggara, sudah tentu semestinya ini menjadi kesempatan besar bagi ASEAN pula, untuk mengembangkan cita-cita bersama menduniakan sepak bola Asia di dunia. Maka dari itu, mari kita bersama untuk selalu mendukung serta meramaikan Indonesia. Nyatanya FIFA akhirnya mengadakan Piala Dunia level kelompok umur di Indonesia. Tak sembarangan tentunya bisa begitu, karena sudah jelas menurut FIFA, bahwa FIFA menilai bahwa negara Indonesia lah yang benar-benar niat dan layak serta mampu menjadi tuan rumah. Sebagai warga pecinta bola Indonesia yang baik, mari kita buktikan bersama, tentunya dengan satukan suara serta dukungan terbaik ya, minimal komentar serta masukan yang membangun selalu kami tampung, yang nantinya akan kami sampaikan ke PSSI untuk bahan pertimbangan serta ide-ide kreatif ya. Menjadi pembahasan yang asyik, diketahui timnas Indonesia akan menghadapi Iran dalam laga uji cobanya menjelang Piala Asia 2023. Kalaupun sayang, sejauh ini timnas Indonesia belumlah memiliki catatan yang baik ketika berhadapan dengan Iran nanti. Terlansir dari data SPS TV, Indonesia telah 5 kali pertemuan laga dengan Iran, namun tak satu pun dari laga ini Indonesia meraih kemenangan. Lagi-lagi dengan desus kekuatan Iran yang difavoritkan untuk menjuarai Piala Asia 2023, ini bisa saja membuat pemain timnas Indonesia ciut. Tapi diakui atau tidak, hadirnya laga uji coba yang akan segera digelar ini, menjadikan laga uji coba ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas permainannya. Baru Indonesia lah yang berani memutuskan untuk laga uji coba dibanding klub-klub lain di wilayah ASEAN. Menurut data yang lain pula, bahwa keputusan yang sangat fenomenal ini, tentu dibuahkan dari kedekatan PSSI dengan FIFA selama ini, karena strategi ini merupakan strategi paling ampuh klub-klub Eropa sehingga mereka semua bisa sehebat itu. Telah resmi launching, bahwa rival timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yakni timnas Irak, yang dikabarkan Irak sudah menolak tawaran uji coba kontra Mesir. Entah karena alasan apa, namun ini tetap menjadi perhatian bagi PSSI untuk menyiapkan segalanya. Diketahui pula, bahwa Federasi Sepak Bola Irak memastikan bahwa mereka sudah resmi akan bertanding dengan Korea Selatan, dan nantinya timnas Indonesia punya kesempatan untuk bermain melawan Irak dalam fase grup Piala Asia 2023 bersama dengan Jepang dan Vietnam. Adapun jadwal Indonesia laga perdana hadapi Irak akan terselenggara pada tanggal 15 Januari tahun 2024 nanti. Berkenaan dengan padatnya agenda timnas ini, PSSI akhirnya juga kebut agenda naturalisasi pemain. Kalaupun hal ini masih menjadi perdebatan di masyarakat Indonesia. Diketahui pula bahwa banyak masyarakat Malaysia ingin bergabung kembali ke Indonesia, apalagi sekedar mendukung perjuangan timnasnya. Kalaupun pernyataan mengenai sebagian besar atau hampir seluruh masyarakat Malaysia ingin bergabung kembali ke Indonesia, awalnya dianggap sebagai sebuah lelucon belaka. Namun, menurut kabar fakta media resmi Malaysia, menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk Malaysia, termasuk para pejabat negara, merasa malu dengan identitas bangsa mereka sebagai bangsa Malaysia. Ini keuntungan kembali bagi Indonesia tentunya. Kalaupun disinyalir hal ini, disebabkan oleh krisis nasionalisme yang melanda Malaysia semakin nyata. Selain hal itu pula, ternyata bahasa di Malaysia juga tidak dihargai oleh penduduk setempat dan multietnis.
yang akhirnya membuat etnis Melayu sebagai pribumi asli seolah tak dihargai keberadaannya. Kalaupun sebenarnya hal ini sudah menjadi rahasia umum, baik dari media cetak maupun media online, dan ini sangat menyedihkan. Dan hal yang paling mengejutkan, dan telah banyak diperbincangkan ialah seputar prediksi bahwa di tahun 2045 nanti, Malaysia akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebagai bekas kerajaan Sriwijaya yang dirampas Inggris kala itu. Meskipun banyak pula yang mengatakan bahwa Malaysia lebih maju daripada Indonesia, namun keberhasilan Malaysia dalam mencapai kemajuan hanyalah ibarat sebuah keajaiban. Adapun sejarah lengkap akan segera kita bahas di kabar selanjutnya ya. Secara singkat, ketergantungan penuh Malaysia kepada Inggris membuat negara Malaysia sangat terkekang dalam pengembangan pembangunan, termasuk hanya memiliki sedikit sekali stadion besar. Dan inilah yang membuat rakyat Malaysia hari ini menyesali keputusan politik mereka di masa lalu. Tak hanya itu saja, dalam membuat keputusan dan kebijakan pun Malaysia harus meminta persetujuan dari Inggris terlebih dahulu, dengan maksud agar hal itu tidak bertentangan dengan prinsip Inggris secara global. Dan kemerdekaan mereka akhirnya diragukan rakyatnya sendiri. Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat Malaysia hari ini ingin bergabung ke Indonesia secepatnya. Begitupun masalah perkembangan olahraga pun juga akhirnya berkiblat serta mendukung Indonesia sepenuhnya. Bagaimana dengan Indonesia? Kita sebagai warga negara yang baik, tentunya harus cerdas dan bisa memahami bahwa Indonesia memang patut berbangga, karena menjadi negara yang kini dilirik dunia. Kita bakal diakui dunia dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045 nanti. Kita juga akan menjadi sorotan dunia seputar kemajuan-kemajuan lini yang lain, termasuk bidang olahraga sepak bola yang mulai bertunas di era sekarang ini. Lalu, bagaimana nih pendapat teman-teman? Spill pendapat serta komentar terbaiknya ya. Selanjutnya timnas Indonesia pasti akan semakin gemilang, bahkan semakin terlihat dan akan tampil impresif. Berbagai kabar baik menghampiri skuad Garuda, diantaranya kabar pemulihan dari cedera dua gelandang timnas Indonesia. Menariknya lagi, pada tanggal 8 Desember lalu, salah satu klub IP Regener LC Utrecht mengunggah di akun Instagram Story mengenai pemulihan Ivar, di mana sang pemain terlihat fit untuk berlatih, dan ini kabar baik bagi timnas Indonesia tentunya. Ada pula kabar baik lainnya, bahwa PSSI telah menyetujui sejumlah permintaan dari pelatih timnas Indonesia, seperti halnya permintaan naturalisasi pemain grade A, serta pemilihan lawan kuat di FIFA Matchday. Hal ini sudah jelas bahwa nyatanya untuk memperkuat kualitas pemain timnas Indonesia, dan memastikan diri bahwa akan berhasil lolos minimal ke babak 16 besar Piala Asia mendatang. Analogi sederhananya, ketika kita menghadapi lawan yang tangguh di babak penyisihan grup, Sintayong mengatakan bahwa ia berambisi membawa Garuda setidaknya lolos ke babak 16 besar di laga Piala Asia kali ini. Ia menegaskan pula bahwa para pemain harus memiliki ambisi yang sama, tentunya untuk membawa negara melangkah lebih jauh di ajang ini. Ini cita-cita bersama, dan kita harus berjuang bersama, tuturnya. Tak hanya itu, fakta menarik datang dari grup Serie A Italia, yang ternyata juga diminati oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Garuda. Ryan Flaminho, yang saat ini bermain untuk klub Sassuolo, diketahui memiliki bakat yang sangat mumpuni, dan dapat memperkuat lini belakang skuad Merah Putih yang saat ini baru saja selesai dalam proses naturalisasi Justin Hapner. Kalaupun diketahui Ryan sudah memberi sinyal tentang hal ini, andaikan Ryan Flaminho benar-benar bisa dipastikan bakal didekati oleh PSSI untuk proses naturalisasi kewarganegaraan, maka sangat mungkin bahwa lini pertahanan timnas Indonesia akan semakin kokoh dan sulit ditembus. Selain itu, kemampuan Ryan Flaminho juga dapat memberikan opsi bermain sebagai gelandang bertahan sehingga timnas Indonesia dapat lebih variatif dalam strategi permainannya. Dan ini menjadi opsi lanjutan Sintayong tentunya. Jadi, dengan kenyataan pemulihan pemain yang terus berjalan, serta sikap optimis Sintayong beserta para pemain timnas Indonesia di atas lapangan, dapat diharapkan dan dipastikan bahwa skuad Garuda akan mampu tampil impresif di ajang Piala Asia kali ini.
Besar harapan serta doa, semoga performa timnas Indonesia berhasil meningkat, dan berhasil memasuki babak 16 besar, serta memberikan dampak positif pada program PSSI beserta pemerintah Indonesia, untuk memajukan persepak bolaan Indonesia di Asia serta dunia. Selalu dukung skuad Indonesia untuk mewujudkan tampil impresif maksimal ya. Salam semangat perjuangan, salam olahraga SPS TV, medianya anak bangsa.